Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah asyukru bil lisan. Alhamdulillah asyukru bil janan. Alhamdulillah asyukru bil arkan. Bersyukur kepada Allah dengan lisan dan lidahnya kita. Bersyukur kepada Allah dengan hati dan gerak-gerik hati kita. Bersyukur kepada Allah dengan perilaku dan perbuatan kita. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa berkumpul bersama di taman-taman surganya Allah yang ada di dunia ini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Hai para sahabat, apabila kalian pergi melewati suatu riyadul jannah, taman surganya Allah yang ada di dunia, farta'u, maka singgahlah, maka nikmatilah taman surganya Allah yang ada di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surganya itu ya Rasulullah? Yaitu beliau menjawab, qol majalisul ilmi. Beliau menjawab taman surganya Allah adalah majelis-majelis ilmu. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, hilakul dzikri, adalah halakoh, majelis-majelis zikir. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa berkumpul bersama di majelis ilmu taman surganya Allah yang ada di dunia. Dan juga ketika kita belajar ilmu agama, duduk di majelis ilmu, menyimak tentang pelajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala, sama saja kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh, salaka, bereaksi atau berjalan. Salaka di sini ada sebuah usaha, bukan hanya lewat HP saja belajarnya. Bagus kita mendengar, melihat di HP ya tentang tausiah pelajaran agama, tetapi yang lebih bagus ada reaksi kita, ada usaha untuk duduk di majelis ilmu. Ketika kita belajar tujuannya untuk mencari ilmu, sahalallahu, maka Allah mudahkan bagi kita menuju jalan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau berpesan, "Man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi." Siapa yang belajar ilmu, mencari ilmunya Allah, maka surgalah yang dia cari. Dan siapa wa man kana fi talabil maksiyah, yang mencari maksiat yang dia lakukan, perbuatan jelek yang dia kerjakan, maka kanatin nar fi talabihi, maka nerakalah sama saja yang dia cari. Ketika kita duduk di majelis ilmu, sama saja kita mencari ridho dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Atha, beliau mengatakan, "Majlisu ilmin yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi." Majelis ilmu, kita duduk belajar ilmunya Allah, bisa menghapus 70 majelis-majelis kongko-kongkonya kita, tongkrongan-tongkrongan kita yang gak ada manfaatnya. Mungkin tongkrongan-tongkrongan kita yang telah lalu gak ada manfaatnya, dengan duduk di majelis ilmu sekali bisa menghapus dosa-dosa 70 tongkrongannya kita yang gak ada manfaatnya. Bahkan dikatakan, siapa yang belajar satu bab ilmunya Allah, satu bab ilmu agama,
maka itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Di hadis lain ada yang 100 rakaat dan di hadis lain menerangkan 1000 rakaat. Man ta'allama baban minal ilmi, siapa yang belajar satu bab aja tentang ilmu agama, ya'malu bihi aw lam ya'mal bih, baik dia amalkan, baik dia kerjakan satu bab ilmu itu atau dia tidak amalkan, kana afdhala min an yusolliya alfa raka'atin tatawuan, itu lebih afdol, lebih bagus bagi dia daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kita nggak pernah sholat sunnah 1000 rakaat. Contohnya, kita belajar satu bab ilmu tentang sunnah-sunnahnya sholat. Kemudian ketika kita sholat, yang kita lakukan, yang kita kerjakan saat sholat hanya melaksanakan fardu-fardunya saja, rukun-rukunnya saja, sedangkan sunnah-sunnahnya nggak kita kerjakan. Tetapi kita tahu sudah memperoleh ilmu tersebut tentang sunnah-sunnahnya sholat, tetapi itu tidak kita amalkan, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dan juga contohnya lagi, misalnya ya Bang Rian sholat sunnah di malam hari 1000 rakaat, bertepatan ya ada majelis ilmu di dekat rumahnya. Kemudian karena Bang Rian ini biasanya sholat sunnah 1000 rakaat, dia tinggalin sholat sunnah 1000 rakaat, duduk di majelis ilmu. Itu lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Tapi sayangnya itu cuma contoh doang, nggak pernah kita sholat sunnah 1000 rakaat. Jangankan 1000 rakaat, 2 rakaat sholat subuh aja menguapnya sampai 5 kali nguap kan gitu. Rakaat pertama udah 3 kali nguapnya, rakaat kedua 2 kali nguapnya. Untung malaikat itu sabar katanya, apalagi sholat sunnah 1000 rakaat, nggak bakal kuat kita. Alhamdulillah pada sore hari ini kita mempelajari sebuah hadis tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tetapi seringkali kita lalaikan kenikmatan tersebut. Ada 2 nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita, tetapi seringkali kenikmatan tersebut kita abaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani maghmunun fihima katsirun minan nas. Nikmatani maghbunun, ada 2 kenikmatan yang seringkali tertipu. Fihima, pada 2 nikmat itu, katsirun minan nas, kebanyakan orang. Ada 2 nikmat yang seringkali orang tertipu dengan 2 nikmat itu, dia enggak mensyukurinya. Yang pertama apa? As-sihhatu, yaitu nikmat sehat pada tubuh kita. Dan yang kedua wal faragh, adalah ketika kita mempunyai waktu luang, waktu yang kosong. Ketika kita sehat, kita lupa, tidak mensyukuri nikmat sehat tersebut. Baru ketika kita sakit, kita merasakan bahwasanya sehat itu sangatlah mahal, nggak bisa diganti dengan uang yang kita miliki. Seringkali kita berobat ke rumah sakit, tanpa sadar kita nggak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Bahkan kadang-kadang ketika kita nikmat sehat, kita gunakan sehat itu bukan untuk beribadah, bukan untuk sholat, malah sholat kita tinggalin, bahkan jauh dari majelis ilmu, maka ya kita abaikan nikmat tersebut. Malah kita nongkrong sama kawan-kawan kita yang gak ada manfaatnya, ngomong kesana kesini, ngalor ngidul. Iya, padahal teman tersebut perlu kita pilih, perlu kita cari teman yang bagaimana. Rasulullah ada sebuah pepatah mengatakan, as-sahibu sahibun, teman itu bisa menarik kamu, bisa menarik kepada kebaikan kalau dia orang baik, bisa menarik kepada kejelekan kalau dia orang jelek. Makanya kita perlu pilih teman kita. Fakhtar man tusahib, pilihlah teman yang kamu jadikan sebagai kawan. Kemudian juga bahkan ada sebuah hadis yang sering kita dengar, kalau kita nongkrong sama tukang minyak wangi, kita bakalan kecium minyak wanginya, kecium wanginya. Kalau kita nongkrong sama tukang sate, bakal kecium bau satenya. Begitu juga ternyata ada di dalam hadis, wa masalul jalisis solihi
kamatsali sahibil miski. Perumpamaan teman duduk yang soleh, yang baik, seperti perumpamaan orang yang mempunyai parfum, orang yang memakai minyak misik, dia punya minyak misik. Illam yusibka minhu syai'un asobaka min rihi. Kalau misalnya kamu enggak ketempel sama minyak wanginya, minimal banget kamu bakal nyium bau harumnya. Wa masalul jalisi su, dan perumpamaan teman duduk yang jelek, kawan kita yang enggak baik, kamasali sahibil kir, diperumpamakan kata Nabi seperti orang yang tukang kerjanya seperti sahibil kir, yaitu tukang las atau pandai besi. Ya, illam yusibka min syarorihi, kalau misalnya enggak mengena dari percikan apinya, maka asobaka min dukhonihi, maka akan tercium bau asap lasan tersebut. Maka kita pilih teman kita yang baik-baik, yang bagus-bagus, biar ibadah kita juga lebih baik. Karena kebanyakan dari kita, perbuatan kita, sifat-sifat kita ketika kita berteman sama kawan itu ngikutin dengan perilaku kawannya kita. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kualitas agama temennya. Kalau temennya baik, maka insya Allah kita bakalan ngikut baik. Kalau teman kita jahat, maka otomatis kita juga bakalan jahat. Falyanzur ahadukum man yukhalilu, maka lihatlah, pilihlah, carilah kawan yang kamu jadikan sebagai teman, kamu jadikan sebagai sahabat. Bagaimana Ustadz caranya agar kita menjadi baik? Ya kita tinggalin perlahan-lahan teman yang ngajak kita kepada kemaksiatan. Saya udah taubat Ustadz, alhamdulillah. Tetapi ketika ada teman yang nawarin saya ngajak ngelakuin maksiat, saya nggak mau, ya bagus. Enggak ya. Tetapi ternyata pas digoda sama temennya, diajakin, udah tenang aja, ayo ikut saya. Enggak mau, udah tenang aja, gue yang bayarin kalau begitu. Ya udah, ayo gue ikut aja dah. Ya, itu mah sama aja. Giliran dibayarin dia ikutan. Dan yang kedua, selain nikmat sehat yang diberikan oleh Allah, wal faragh, adalah ketika kita mempunyai waktu luang, mempunyai waktu yang kosong. Seringkali kita gunakan waktu luangnya kita, waktu kosongnya kita bukan untuk beribadah, bukan untuk sholat, bukan untuk menolong orang, akan tetapi untuk melakukan hal-hal yang jelek. Ketika kita diberikan waktu luang, kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Ustadz, kalau saya beribadah ratusan rakaat saya nggak kuat, nggak apa-apa, ada jalan lain, yaitu dengan menolong saudara kita, menolong kawan kita, atau menolong warganya kita dengan niatan menolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sangat bagus sekali, sangat dianjurkan oleh Nabi ketika ada orang yang meminta tolong, kita bantu dia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan tolong menolong dalam ketakwaan. Bahkan dikatakan ketika kita menolong orang, man qadha hajatan li akhihi, siapa yang membantu saudaranya, kebutuhan saudaranya dia tolongin, faka'annama khadamallahu umrohu, seolah-olah dia berkhidmat kepada Allah, mengabdi kepada Allah umrohu, seumur hidupnya. Ketika kita membantu warga kita, membantu saudaranya kita yang lagi membutuhkan, itu sangat dianjurkan sekali. Bahkan ada sebuah hadis diterangkan, siapa yang berjalan dalam rangka untuk membantu hajat saudaranya, bantuan saudaranya dia minta tolong, kataballahu lahu bikulli khotwatin sab'ina hasanah, Allah catat setiap langkahnya dia 70 kebaikan. Setiap langkah kalau kita menolong kawannya kita. Wa maha anhu sab'ina sayyi'atan, dan Allah hapus, Allah hilangkan dosa-dosa kita
sebanyak 70 dosa setiap kali langkah. Sampai kapan itu? Ila ayyarji'a min haitsu faraqahu. Sampai dia pulang sekiranya dia berpisah sama temannya. Setiap langkah kita tolong kawan kita, maka 70 kebaikan. Maka 70 kebaikan Allah catat untuk kita. Dan Allah hapus 70 dosa-dosa yang ada diri kita. Itu setiap langkahnya. Coba seandainya teman kita rumahnya di Pulau Jae, urusannya di Bekasi, muter-muter, waduh udah gede banget itu pahalanya. Wah, sampai nginep lagi. Sampai selesai itu berpisah sama kawannya. Hebat banget itu pokoknya. Fa in qudiyat hajatuhu ala yadayhi, seandainya ya hajat temannya itu bisa terpenuhi, bisa terselesaikan dengan sebab kedua tangan kawannya kita, dengan sebab kedua tangannya kita tolong kawan kita dengan usahanya kita, kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuh, maka dia dosa-dosanya diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir. Berarti tadi 70 kebaikan dan dihapus 70 dosa, baik urusannya selesai maupun enggak selesai. Urusannya misalnya gagal, urusannya ya hancur kawan kita. Apabila terselesaikan dengan kita, dosa-dosa kita diampunin seperti bayi yang baru lahir. Wa in halaka fi ma baina zalika dakhalal jannah bighairi hisab. Kalau di pertengahan jalan disebabkan kita menolongin kawan kita, butuh pertolongan kemudian kita meninggal di pertengahan jalan, dakhalal jannah bighairi hisab, maka kita masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, subhanallah. Makanya kita manfaatkan waktu luangnya kita untuk beribadah, untuk menolong sesama manusia, dan untuk menolong yang lainnya. Jangan ketika kita menolong orang lain, jangan kita sebut-sebut kebaikan kita sama dia. Iya, tetapi sebaliknya, ketika ada orang yang nolongin kita, kita ingat kebaikannya dia. Jangan kita ingat kebaikan kita sama orang lain, karena kita niatin buat menolong umatnya Nabi. Tetapi ketika ada orang yang nolongin kita, kita ingat jasa-jasa dia. Biar apa? Biar kita nggak sakit hati. Karena berharap kepada manusia, ya nggak bakalan ya tercapai, terlaksana, nggak bakalan puas. Ya, begitu juga ketika kita minta pertolongan sama manusia, sekali dua kali kita mungkin ditolongin sama dia. Tetapi ketika udah lebih dari 3 kali, ya pasti ya orang yang kita minta tolong bakalan kesel juga. Lu mulu lu, iya, minta bantuan yang lainnya aja begitu. Makanya ketika kita minta pertolongan, yang paling utama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dosa-dosa kita banyak, tetapi kita punya satu kebaikan, itulah rahmatnya Allah. Kita punya 99 dosa, punya 99 kesalahan, tetapi kita punya satu kebaikan, maka Allah akan melihat rahmatnya, ya, satu kebaikan tersebut dan menghapus 99 kejelekan kita. Ustaz, mau nanya Ustaz. Siap. Ya. Jadi gini Ustaz. Ya. Misalkan nih Ustaz, kita lagi duduk di kafe sama teman-teman. Kita makan. Kebetulan hari itu giliran Anda yang bayar. Iya. Tiba-tiba ada satu teman mesennya bir, yang satu mesennya whisky di gelas. Kita nggak tahu. Karena kita yang bayar, pas kita mau bayar kita tahu loh, lo pesen minum, akhirnya karena jadwal kita bayar kita tetap bayar. Iya. Gimana tuh Ustaz? Orang minum jadi kita bayarin. Iya. Kalau misalnya lantaran ketidaktahuan kita, insya Allah Allah bakal memaafkan atas perbuatannya kita. Kecuali kalau kita yang sudah nawarin, ya, kalau kita nawarin ke kawan-kawan kita, nah itu dosanya ya bakalan kita mendapatkan dosa, dia yang nikmat, kita yang mendapatkan dosanya. Kalau seandainya kita nggak tahu, rahmatnya Allah sangat luas sekali. Ya, nggak apa-apa.
karena nggak tahu ya besok-besok jangan ditraktir lagi. Jangan dipilih. Suruh pilih yang lainnya aja. Nah, begitulah sifatnya manusia. Tetapi kalau misalnya manusia, kalau kita punya 99 kebaikan sama manusia, tetapi kita punya satu saja kesalahan sama manusia, maka 99 kita dihapus sama manusia, sama orang tersebut. Yang diingat cuman kesalahan kita satu doang itu. Ya, padahal cuman nggak sengaja. Ya, nggak sengaja kita lakukan sampai ya akhirnya kawan kita marah, 99 kebaikan yang kita lakukan hilang begitu saja. Itulah sifat manusia. Makanya yang pertama kita memohon kepada Allah, nanti Allah akan menolongkan, membantu rahmatnya dengan mendatangkan kawan atau saudara kita yang membantu kepada kita. Ustaz, Iya. Kalau nolongin orang mau kawin gimana, Ustaz? Dia cepet kawin, Ustaz. Iya. Enggak kali. Biar terhindar dari maksud, Ustaz. Iya. Nolongin untuk hal kebaikan, apalagi nikah itu termasuk ya ibadah yang sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi, ya, oleh Rasulullah. Ketika kawan kita melakukan kebaikan, otomatis kita bakalan mendapatkan kebaikan, juga akan mendapatkan kebaikan pahala. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak kebaikan, maka dia mendapatkan seperti orang yang diajak kepada kebaikan tersebut. Dia mendapat dua. Dia melakukan kebaikan, dan dia juga menunjukkan kepada jalan kebaikan. Dia ngajak orang lain. Satu orang diajak nikah, pahalanya sama seperti menikah. Pahala orang ngajak duduk di majelis ilmu, ya, dia mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan pahala. Pahalanya double. Apalagi 10 orang yang kita ajak, sangat besar sekali itu pahalanya. Makanya kita perlu pilih kawan yang baik-baik. Nanti ya di akhirat, ya, kawan yang ada di dunia ini CS kita yang cuman temen nongkrong doang, di akhirat bakalan menjadi musuh. Di dalam Al-Qur'an diterangkan al-akhilla ba'duhum li ba'din adu. CS kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, yauma idzin, pada hari itu di akhirat, aduun ba'duhum min ba'din adu, adalah sebagian dengan yang lainnya menjadi musuh. Lantaran kenapa? Ya, lantaran karena di dunia ya ngajaknya bukan hal-hal yang baik, bukan yang positif, tetapi ngajak minum, ya, ngajak perbuatan maksiat. Iya, padahal di dunia dia CS, temen nongkrong bareng, tetapi di akhirat main salah-salahan. Ini gara-gara lu sih gue begini, iya. Gara-gara lu sih gue masuk neraka ini katanya. Bukan gara-gara lu yang waktu itu nakterin gue, gimana sih? Illal muttaqin, kecuali kawan-kawan yang bertakwa. Makanya fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sebab karunia Allah lah, nikmatnya Allah lah kita menjadi ikhwan, kita menjadi bersaudara. Saya sama Bang Rian nggak kenal sebelumnya, menjadi teman, menjadi saudara. Saya sama Bang Hamdi sebelumnya nggak kenal, dengan rahmat karunia Allah kita saling kenal. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar. Bahkan kata Allah di dalam Al-Quran, dan kamu pada saat itu ada di pinggiran api neraka. Kamu udah masuk di bibir api neraka. Fa'angkozakum minha. Sebab teman yang baik itulah, teman yang baik bisa nolong kepada kawannya. Ya Allah, itu kawan saya Khairul Anwar ada di pinggiran neraka, ya Allah jangan dimasukin. Ya, semasa hidupnya dia baik, ya, kemudian sering nunjukin saya hal-hal yang positif. Itu kawan saya ya Allah, ya, tolong selamatkan dia ya Allah. Ditarik sama ya malaikat dengan sebab teman-teman yang baik.
Coba kalau misalnya kawan kita yang jelek, ya Allah itu kawan kita udah ada di pinggir neraka ya Allah. Udah biarin gak apa-apa, tendang aja sekalian ya Allah. Emang dia yang jelek itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini ayat bagus sekali. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpeganglah kalian bihablillah, kepada tali-talinya Allah, agama-agamanya Allah. Wa jami'an, semuanya. Kita disuruh berpegang teguh kepada agamanya Allah, kepada ajarannya Rasulullah. Wala tafarraqu, dan janganlah kita saling berpecah belah lantaran hal sepele. Ya, kemudian kita nggak memaafkan kawan kita. Jangan kita menjadi orang yang sering mengadu domba, orang yang berpecah belah. Mungkin kalau kawan kita punya salah, kita maafkan sekali. Kalau misalnya dia masih ngelakuin juga, kita kasih SP2. Ketika dia nggak mau juga dalam hal kebaikan kita ajak, ya udah kita tinggalin aja. Mungkin memang itu jalannya, bukan menjadi kawan kita. Takutnya ya kita berkawan sampai di akhirat malah rugi nantinya. Di dunia hanya berkumpul, di akhirat enggak berkumpul. Maka kita bersyukur ya kita punya kawan-kawan yang baik. Apalagi majelis El-Fatih ini, subhanallah, ya sering ngadakan ya kebaikan-kebaikan, hal-hal yang positif, itu yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Seperti contoh yang tadi, berteman dengan tukang minyak wangi akan kecium bau wanginya. Berteman dengan punya kawan yang punya brand baju Muslim El-Fatih, masa iya nggak bakalan dapat 1-2. Bahkan seringkali di Instagram sering ngasih Jumat berkah, masya Allah, berkah banget itu. Sampai di sini ada pertanyaan tentang kawan atau ya nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu nikmat sehat walafiat, dan yang kedua nikmat apa tadi itu, waktu luang. Kita gunakan waktu luang tersebut sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif. Bagaimana cara menolong atau amalan apa yang kita anjurkan, yang kita laksanakan Ustadz? Ya, saya orangnya begini-begini, bagus. Kalau saya, amalan saya nolongin orang Ustadz lantaran uang saya banyak, bagus. Ya, kalau misalnya kita dikasih rezeki banyak sama Allah, seandainya kita puasa enggak kuat, puasa Senin Kemis, ya udah jangan puasa. Lebih baik kita jalan yang lain, yaitu dengan memberikan pertolongan, bantuan tangan ya atau harta, sebagian harta kita kepada orang lain. Yang penting dengan niatan untuk mensyiarkan agama Allah, untuk menolong umatnya Rasulullah. Kita bela agamanya Allah. Bahkan Allah menerangkan di dalam Al-Qur'an, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli, bahasanya ishtara, membeli, menjamin minal mu'minin, dari orang-orang mukmin, anfusahum, diri-dirinya mereka. Diri kita gunakan buat membela di jalannya Allah. Hartanya kita dermakan untuk di jalannya Allah. Keringat yang kita alirkan untuk memperjuangkan agamanya Allah, bi annalahumul jannah, jaminannya surga. Masya Allah. Harta yang kita keluarkan, tenaga yang kita curahkan, bahkan nyawa yang kita taruhkan untuk membela agamanya Allah, untuk membela umatnya Rasulullah, jaminannya surga. Ya, tergantung kemampuannya kita. Kita mau milih jalan yang mana? Dengan bersodako, dengan puasa, dengan ibadah sunnah, atau dengan duduk di majelis ilmu, itu semuanya baik. Yang penting jangan tinggalin duduk di majelis ilmu. Karena al-ilmu wal ibadah jauharon. Ilmu dan ibadah itu dua hal yang saling berkaitan, kata Nabi. Orang yang berilmu harus beribadah. Orang yang beribadah harus menggunakan ilmu. Dua hal itu saling berkaitan. Jangan ditinggalkan. Kalau misalnya kita punya kawan
ya, kemudian kawan kita mengajak untuk berbisnis, itu bagus sekali. Tujuannya apa? Ya, untuk ya apa namanya? Memberikan harta, ngasih uang jajan kepada istri kita, ngasih membelanjakan untuk anak-anak kita, biaya anak kita itu sangat besar sekali. Membicara tentang bisnis atau tentang usaha, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tis'atu a'syari rizqi fit tijarati, 9 pintu dari 10 pintu rizki fit tijarati itu di dalam berdagang, di dalam berbisnis. Jadi pintu rezeki kita kalau kita bisnis itu banyak sekali. Mau lewat pintu yang mana? Karena bisnis ini, ya seandainya bisnis kita bagus, bakalan banyak rezeki kita datang. Wal usyur fil mawasi, dan pintu yang 10 yaitu tentang berternak, yaitu kita punya hewan ternak. Yang 10-nya itu, yang 9-nya tentang rizki. Maksudnya apa? Emang pintu rizki cuma 10 Ustadz? Ada banyak sekali, tetapi yang paling banyak adalah pintu rizki dengan berbisnis. Dengan berbisnis, keran rizki kita insya Allah bakalan terus mengalir. Kalau misalnya kita kerja kan ada batasannya. Wah, gaji gua sebulan 5 juta atau sebulan 6 juta bisa ketakar. Tetapi dengan bisnis ya nggak bisa ketakar, bisa 10 juta ya, apalagi kalau bisnisnya lagi goal sampai 20 juta. Allah itu yang mengatur. An-nasu yudabbiru, manusia itu cuman bisa mengatur, cuman bisa memanage, tetapi Allahu yaqdiru, semuanya Allah yang memberikan takdir kepada kita. Kita bisa hanya berikhtiar, kita hanya bisa berusaha, tetapi Allah lah yang memberikan takdir kepada kita. Makanya jangan sampai kita lepas dari berikhtiar. Mungkin hanya itu saja 2 nikmat yang jangan dilupakan, nikmat sehat wal afiah, dan yang kedua nikmat waktu luang. Kita manfaatkan waktu luang itu untuk ta'awun alal birri wat taqwa, menolong kebaikan dan saling menasehati tentang ketakwaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.